Kira-kira lebih enakan mana? Non tabung atau sok yang bertabung tapi tabungnya nggak fungsi dan kliknya nggak fungsi? Lebih enakan mana sih? Tuh. Nah, Bu ya ini tuh. Ribbonnya kalau ada ribbon ini kembali sesuaikan sama. Halo teman-teman ya, gimana kabar teman-teman ya? Semoga sehat terus ya, apalagi kemarin habis makan daging-daging ya. Karena Idul Adha. Nah, kali ini di sini saya ambil dua shock breaker yang warna merah non tabung dan yang bertabung ini warnanya titan atau grey ya gitu ya. Nah, di dua ini shock breaker ini kurang lebih fungsinya sama. Nah, ini yang penting antara non tabung sama yang ada tabungnya ya, perlu digarisbawahi tabung tapi tabungnya nggak fungsi dan kliknya nggak fungsi. Kira-kira lebih enakan mana? Non tabung atau shock yang bertabung tapi tabungnya nggak fungsi dan kliknya nggak fungsi? Lebih enakan mana sih? Nah, sebelum lanjut teman-teman silakan subscribe dulu ya dan ikuti terus, pantau terus, dan cek video-video kita sebelumnya sudah kita buatkan semuanya dan beberapa kita jawab komentar-komentar. Dan yang penting jangan lupa ikuti follow sosial media kita ya, Instagram dan TikTok sudah saya kasih di deskripsi karena sering banget kita upload barang-barang baru ya yang sering teman-teman cari. Sudah saya buatkan video di konten-konten sosial media. Lanjut. Kalau yang non tabung ini untuk motor matic ya. Ini untuk motor matic semua yang saya pegang untuk motor matic kayak Beat ya. Beat itu bisa ataupun Vario, cuman beda di ukurannya aja. Kalau Beat yang non tabung ini dari Red It ya. Red It soknya Red It 86 ya. Matic ada banyak warna sebenarnya, ada warna merah, hitam, kuning dan seterusnya ya. Kalau dilihat dari tampilan non tabung sih ya kayak pada umumnya sih, daripada yang bertabung lebih bagus lah ya. Kalau non tabung ya gini aja kayak model standar, cuman ada variasi warna, lalu ada di asnya beda sama di kayak atas ini ya untuk dimasukkan bos-bos untuk bautnya mungkin berbeda ya. Lalu di sini ada preload ya, di atas ini preload. Semua shock breaker pasti ada preload. Fungsi preload untuk mengatur jarak per ya, pernya yang mau dilonggarkan atau dirapatkan, semuanya memiliki fungsi masing-masing. Kalau semakin direnggangkan ya pernya direnggangkan, itu semakin lebih empuk. Nah, minusnya apa kalau lebih empuk? Takutnya saat teman-teman bawa beban berat di setel empuk, takutnya nanti shocknya tuh patah ataupun pernya lepas atau yang lain-lain lah takutnya ya. Kalau teman-teman diatur ya, dirapatkan preloadnya ini, pernya semakin rapat ya, saya jamin tuh shocknya kuat, pernya saya jamin. Untuk nahan berat beban ya kurang lebih 70-90 kg masih oke ya. Itu nahan beban berat segitu ya kalau dirapatkan ya, jadi sesuaikan aja sama keadaan teman-teman ya. Misal teman-teman sehari-harinya mungkin cuma pergi kuliah ngapes ya, mungkin diatur standar aja udah oke, atau diatur empuk biar nggak punggung sakit atau pantat sakit nggak masalah ya. Lalu pernya ini lumayan tebal juga ya, jadi teman-teman cek dulu kalau mau cari shock breaker ya, cari per yang nggak tebal itu lebih bagus lah, lebih awet. Apalagi nanti dirapatkan semakin kuat lah. Nah, untuk fungsi sendiri ini cuman hanya satu fungsi aja, cuman sekali tes tekan gitu aja, nggak bisa diatur. Ada klik ribbon, nggak ada bantuan klik ribbon, nggak ada bantuan klik kompresi, jadi nggak bisa diatur keras empuk, nggak bisa diatur cepat lambat kembali pernya. Nah, jadi cuma satu fungsi saja ya. Ngaturnya dari mana? Nah, ngaturnya ini dari preload ya, cuman dari preload aja kalau yang non tabung. Nah, kalau untuk harga ini kurang lebih 185 ribuan ya, entah itu untuk motor matic Vario, Beat itu semua kurang lebih yang kayak gini ya. Yang Red It 86 harga 185 ribu, bebas warna apa aja. Nah, ini ya non tabung ya, sorry ya, non tabung. Nah, emangnya kalau yang bertabung kayak gimana bang? Nah, kita spill sedikit-sedikit. Nah, kalau yang ini
ini benar ya, ada tabungnya, wujud tabungnya kelihatan, lalu ada kliknya ya. Ini untuk motor matic juga ya, Beat bisa, Vario juga bisa, Scoopy juga bisa, Mio juga bisa. Tinggal menyesuaikan ukurannya aja, beda-beda per motor, ukurannya beda-beda. Kalau Vario 330 gitu aja, kalau B 310. Nah, ini warna Titan Grey ya, kurang lebih sama. Kalau misalnya dihilangkan tabungnya sama ya, sama. Kalau misalkan tabung saya tutupi kayak gini ya, ya fungsinya sama kayak ini ya, shock breaker yang ada yang non tabungnya itu. Ada preloadnya, pir, lalu ada asnya, cuma yang membedakan ada ini ya, klik ribbon ya. Setelah saya jelaskan di awal, kalau ini ya penuhnya tabung, cuma lebih enakan mana sih yang non tabung sama bertabung. Perlu garis bawahi tabungnya ini yang tidak berfungsi ya, sama klik ribbonnya yang juga nggak berfungsi. Nah ya, ini kalau dipakai untuk teman-teman yang mentingin ego sih ya, untuk gaya-gayaan, variasi ya, bisa pakai ini ya. Budgetnya pas-pasan, egonya kepingin variasi motor ya, cocok lah pakai ini ya. Jadi semakin teman-teman kalau ada uang ya, langsung aja beli yang bagus. Semakin harganya semakin agak mahal dikit, pastinya ada barangnya juga lebih bagus dikit. Nah, saya review lagi ya, ulang ya, yang untuk yang non tabung ini ya, yang bertabung. Ini untuk motor matic ya. Fiturnya sama kayak non tabung, ada preloadnya ya, sama untuk mengatur birnya ini ya, mau dirapatkan atau direnggangkan gitu aja. Lalu di sini ada ketambahan klik ribbon ya. Sini ada ketambahan tabungnya juga. Nah, ini tabungnya ini bisa dibilang variasi atau mainan untuk gaya-gayaan aja. Sama klik ribbonnya ini juga ya gaya-gayaan aja, cuman buat gaya-gaya. Wah, sok motornya tabung nih. Sekali lagi, ini cocok untuk teman-teman yang egonya pengen variasi motor ya, budgetnya pas-pasan, cocok pakai ini kalau pakai yang tabung ya kan. Kalau harga sendiri ini murah banget ya, kurang lebih di sekitar harga 300 ribuan lah, kurang lebih di harga 300 ribuan teman-teman udah bisa bawa pulang shock model kayak gini. Sebenarnya banyak jenis-jenisnya, cuman saya sepil beberapa aja yang sering banget diminati sama teman-teman lainnya. Ini untuk motor matic ya, sama kayak tadi. Lalu kalau untuk pengetesannya ya, antara shock yang ada tabungnya ya, ada klik ribbonnya tapi cuman variasi, sama dengan versus shock breaker yang non tabung kayak gini. Kira-kira itu enakan mana sih antara shock non tabung dan shock yang bertabung? Perlu digarisbawahi, tabungnya hanya variasi dan klik ribbonnya variasi. Enakan mana sih? Sekarang kita coba aja, enakan lebih kayak gimana sih kira-kira ya. Nah, mari langsung kita coba tes ya. Ini yang shock tabung ya, perlu digarisbawahi saya bilang tadi. Yang ini hanya variasi, dan ini yang non tabung. Lebih enakan mana shock breakernya? Teman-teman sendiri yang menentukan ya, karena setiap orang pasti beda-beda pendapat. Nah, sekarang saya mulai yang non tabung aja dulu. Non tabung kayak gini, kita tes ya. Nah, Bu ya, soalnya ini ribbonnya, kalau ada ribbon ini kembalinya ini smooth sekali, atau bisa dibilang lembut tuh, enak banget tuh, ya kan. Dari nanti bisa disetel dari preloadnya, nanti disetel untuk pirnya, terserah teman-teman ya untuk ngatur preload, ngatur pirnya mau dirapatkan atau dilonggarkan. Sekarang kita coba yang bertabung. Kira-kira menurut teman-teman, dari ini dulu belum saya tes ya, lebih enakan mana sih? Yang tabung atau non tabung? Ya, coba tulis di komen. Ini yang bertabung ya, kita coba cek. Tuh, wah ini saya tekan ya, nggak ada main-main, saya tekan serius ya. Tuh, 2, 3. Nah, tuh, kelihatan teman-teman tuh. Jadi sesuaikan sama budget teman-teman. Ini yang bertabung dan ini yang non tabung. Lebih enakan mana? Teman-teman bisa menilai sendiri. Nah,
teman-teman udah lihat tadi ya, antara sok yang non tabung dan bertabung itu lebih condong enak kemana menurut teman-teman? Ini setiap orang pasti mempunyai versi masing-masing ya, nggak bisa disamakan. Kalau saya A, teman-teman pasti B ya. Kalau teman-teman C, saya D. Agak susah untuk memastikan ya. Jadi jawaban ada di teman-teman semuanya. Kalau kepingin yang lebih enak lagi ya teman-teman, kalau ya ada rezeki tambah uang sedikit, teman-teman carilah sok yang nggak bagus sedikit ya, bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk fungsinya, bener-bener untuk fungsinya ya. Ada yang sok breaker tabung, itu ada yang tabungnya fungsi, lalu klik kompresinya juga fungsi, dan klik reboundnya ini juga fungsi. Jadi rebound, tabung, kompresi fungsi ya. Tabung isinya oli dan nitrogen pastinya kalau fungsi ya. Jadi lebih enakan mana pasti teman-teman udah tahu lah ya. Jadi sesuaikan budget. Kalau ada uang lebih, pastikan beli yang agak bagus sedikit untuk keselamatan teman-teman juga. Kalau untuk motor balap biasanya anak-anak Hera kayak gitu biasanya sih ya tabung yang fungsi, jadi bisa diatur, double klik fungsi. Artinya klik kompresi ya, dan klik rebound ini fungsi. Jadi bisa diatur untuk keras dan empuk. Jadi sesuaikan sama keadaan aja sih. Nah, kira-kira dengan penjelasan tadi, teman-teman sudah paham atau nggak sih? Nah, sebelum teman-teman keluar dari video ini, teman-teman ya bantu untuk follow ya sosial media kita dan subscribe channel kita, dan komen aja bang. Misal di video ini bang, wah kayaknya lebih enak yang non tabung sih, murah juga sama sehari-hari nggak masalah. Kalau ada yang tabung, wah cocok yang tabung sih bang untuk gaya-gayaan anak muda, silakan, nggak masalah. Karena nanti akan saya buatkan kesimpulan untuk teman-teman komen-komen tadi ya. Saya balas satu persatu, nggak bisa semuanya, jadi pantau terus ya, jangan sampai di unsubscribe ya, follow terus saja.